Ini lagi viral Bapak Ibu. Joget nerima THR itu ya. Ya, begini, saya ingin duduk soalkan Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu itu, cuman coba lihat di media sosial kan lagi rame tuh. Joget loncat-loncat terima THR. Ternyata joget nerima THR itu terkonfirmasi jogetnya Yahudi ternyata. Artinya jangan ikut-ikutan tren. Kita ini kan gara-gara tren, gara-gara viral gitu, gara-gara rame, kemudian kita ikut-ikutan. Ada dua jenis joget milik Yahudi, tapi populer di umat Islam. Satu, joget THR itu. Yang kedua, joget yang rangkulan tangan keliling-keliling Bapak Ibu, yang sering dilakukan oleh para habaib itu. Kan sering nonton kan, habaib joget keliling-keliling itu Pak. Itu tuh joget Yahudi. Joget Yahudi sering dipopulerkan. Nah ini yang saya maksudkan. Joget yang menyerupai joget Zafin kaum Yahudi. Tampak di sini ada Rizik Syihab, ada Hanif Al-Attas, dan sekelompok orang yang biasa ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mereka sangka itu Islami. Padahal ini yang disebut dengan joget yang menyerupai joget Yahudi. Ini bahkan ini ada joget Buya Yahya. Ini kan ulama terkenal kok, bisa-bisanya gitu. Yang sangat kita prihatinkan, joget sedemikian rupa. Joget seperti ini kan merusak muruah, kehormatan seorang ulama. Tidak pantas untuk dilakukan sebetulnya. Di sini ada Habib Syekh dan Ustadz Ar-Razi Hashim. Ini baru jogetnya Bahar bin Smith ini. Sang paling cucu Nabi. Orang ini kalau udah ngaku cucu Nabi itu paling pede. Dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang orang-orang yang ngaku-ngaku itu tidak sesuai dengan kelakuannya. Mereka berselimut di balik jubah keagamaan. Kalau kata orang Sunda itu kabalek kabalandongan. Kabalek kabalandongan itu apa? Naik mimbar jojong, ceramah jojong, naik panggung juga jojong, kan begitu? Jadi maksudnya kalau untuk level kiai, ustadz, kan gitu ya, ulama, yang kayak gitu tuh merusak muruah. Merusak muruah itu kehormatannya jatuh. Kalau kehormatannya jatuh, dia nggak boleh jadi saksi nikah. Tapi kalau buat orang biasa, si kok bagi duo, silahkan. Waktuku kecil, nggak tahu yang mungil-mungil misalnya ya Pak ya. Ya itulah masing-masing sajalah. Cuman hanya saja ada sesuatu yang memang nggak pantas untuk diumumkan bagi kiai, ulama, ustadz, misalnya santri dan lain sebagainya. Dan saya sarankan jangan hanya ikut-ikutan tren yang pada akhirnya terkonfirmasi kan joget THR itu adalah jogetnya Yahudi, di mana kita umat Islam sedang benar-benar bersedih atas kezaliman Yahudi yang telah membombardir Palestina. Seakan-akan kalau kita joget kayak gitu, kita sedang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Baik, ini bagian akhir ini. Begini Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sayati zamanun ana ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti umatku itu
tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Hati-hati. Nabi sudah ingatkan, ulama itu cuma dilihat dari pakaiannya. Orang mengenal ustadz, kiai, ulama hanya dari penampilan, bukan ilmunya. Hati-hati. Artinya maksudnya apa? Akan datang di mana agama hanya jadi kamuflase. Kalau kata wong Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada waluyo nggak di sini, Pak? Nah, kalau ada, maaf kalau ada ya, itu waluyo Palembang. Nek waluyo Jawi ya bagus, tapi kalau waluyo Palembang wajah lugu ati buayo, alias mulyono, muko mulyo ati dak keno, katanya Pak. Nggak sejalan, nggak matching. Ada pantun itu di medsos kan, dari mana datangnya cinta? Wah. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Di WA, di Facebook glowing skincare. Begitu ketemu burik taunya. Artinya hati-hati, ini zaman kamuflase. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia pakai imamah, mentang-mentang pakai jubah putih gitu, gaya kayak nabi, gaya kayak malaikat, tapi kelakuannya tidak mencerminkan ajaran agama. Itulah mengapa Nabi bersabda, "Abghadul ibad ilallah", hamba Allah yang paling dibenci adalah man kana thawbuhu khairan min amalih, orang yang pakaiannya lebih istimewa dari kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, pakaiannya pakaian kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Kan banyak preman berjubah sekarang kan, apalagi di Jakarta banyak betul preman berjubah itu. Dia pakai imamah, dia pakai jubah, tapi kelakuannya kelakuan preman. Nah yang kedua kata Nabi, la ya'rifunal qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Al-Quran itu di akhir zaman Bapak Ibu hanya dijadikan musabakoh, festival dan perlombaan. Bayangkan, habis anggaran triliunan rupiah untuk MTQ. Dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Tapi Al-Quran cuma dilombakan, lupa diamalkan. Buktinya apa? Duit MTQ dikorupsi, kan begitu ya. Dana haji dikorupsi. Kita dihadapkan dengan fenomena banyak orang yang ngaku beragama, tapi kelakuannya tidak mencerminkan ajaran agama tersebut. Kalau kata orang begini, puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong. Hajinya pun haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Nah terakhir ini, terakhir. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Nanti akan tiba suatu masa di mana umat ini hanya rajin ibadahnya pada bulan Ramadan saja. Soleh bulan Ramadan, solehah bulan Ramadan, sholat Ramadan saja. Makanya kata Pak Mahfud MD, emangnya Tuhan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan beda? Kata dia. Kadang-kadang kita ke tanah suci Mekah, Pak. Wih, jangan ngomong sembarangan ini, tanah suci Mekah. Lah memangnya Tuhan di tanah suci Mekah beda sama Tuhan di tanah air? Kan sama aja kan? Jamaah sholat Jum'ah Masjid Mu'awwanah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir akan datang suatu zaman di mana ulama dikenali hanya dari tampilan luarnya saja atau dari pakaiannya saja. Al-Quran tinggal festival suara,
atau tinggal perlombaannya saja. Dan orang-orang hanya soleh pada bulan suci Ramadan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati," akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi, "la ya'rifunal ulama'a illa bi thawbin hasan." Mereka semua tidak mengenal ulama kecuali dengan pakaian yang bagus saja. Kita mengidentifikasikan ulama hanya dari penampilannya saja, sehingganya kita kehilangan esensi keulamaan yang sesungguhnya. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan, nanti di akhir zaman wasayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu, di mana ulamanya sangat sedikit sekali dan terlalu banyak tukang ceramahnya. Dan kadang-kadang para penceramah berhukum bukan dengan hukum ulama, tapi berhukum berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan muncul fenomena orang-orang yang menggunakan jubah keagamaan tapi kelakuannya kelakuan preman. Orang-orang yang menggunakan jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Kadang-kadang kita tertipu dengan imamah yang berwarna putih, kita tertipu dengan jubah yang panjang, kita tertipu dengan sorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah," hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu adalah man kana thawbuhu khairam min amalih, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Ang takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, pakaiannya pakaian kenabian, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Hadis ini terang sekali. Nabi menyebutkan orang-orang itu menggunakan jubah kenabian, imamah kenabian, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya kita dihadapkan dengan fakta betapa banyak orang yang berjubah agama tapi kelakuan seperti preman, yang bisa kita sebut dengan preman berjubah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kemungkinan besar zaman itu sudah sampai di mana orang hanya mengidentifikasikan ulama dari pakaian, bukan dari ilmunya. Kemudian yang kedua, la ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasan. Mereka semua tidak mengenal Al-Quran kecuali dengan suara yang bagus saja. Hari ini Al-Quran hanya berhenti pada festival, perlombaan siapa yang paling bagus suaranya. Bahkan proyek MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, menghabiskan dana uang rakyat, baik dari APBD sampai APBN, dengan jumlah kalau di total hingga triliunan rupiah. Tapi Al-Quran hanya diperlombakan. Para penyelenggara negara yang menyelenggarakan MTQ menghabiskan begitu banyak uang, tapi lupa mengamalkan isi Al-Quran. Buktinya MTQ diselenggarakan, tapi korupsi makin merajalela. Kemudian yang ketiga, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Orang-orang tidak soleh, orang-orang tidak rajin ibadah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan saja. Seakan-akan kita memiliki kesolehan musiman, seolah-olah Tuhan yang di bulan Ramadan
berbeda dengan Tuhan yang di luar Ramadan. Seakan-akan Tuhan yang di tanah suci Mekah itu berbeda dengan Tuhan di tanah air. Sehingganya ketika di Mekah orang pantang emosi, marah-marah, berkata yang tidak baik. Tapi ketika di tanah air dia bebas berbuat semau dia. Sehingganya orang soleh sementara di tanah suci, begitu pulang dari tanah suci, dia kembali seperti semula. Ini yang disebut dengan kesolihan hanya musiman, atau kesolihan hanya pada tempat tertentu saja. Dan kata Nabi, kalau zaman ini sudah muncul, maka mereka akan dikuasai oleh pemerintah yang zalim, pemerintah yang gak sayang dengan rakyatnya. Di mana orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan, idza tukhidal fai'u duwalan wal amanatu magnaman, akan tiba suatu masa di mana orang mencari jabatan sebagai keran pundi-pundi kekayaan. Orang mengejar kekuasaan bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi orang berkuasa tapi untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Dan faktanya hari ini orang berlomba-lomba untuk berkuasa, selalu yang dipikirkan bagaimana dia bisa kaya raya dengan kekuasaan itu. Idza tukhidal fai'u duwalan, pajak dibayar, tapi pajak hanya jadi bancakan orang-orang yang punya akses kekuasaan. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini akhir Ramadan, mari kita insafi. Tanpa terasa Ramadan begitu singkat, tapi mari kita teguhkan komitmen kita di akhir Ramadan ini, kita akan istiqomah. Walaupun sudah usai Ramadan, kita akan tetap menjaga kesolihan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadikan hadis tadi sebagai renungan atau kritik bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim.